Selamat datang, Bapak. Well, actually, welcome back. Thank you. Thank you. So, how's it been doing? Apa kabar, Pak? Sehat? Astungkara Oh, asam. sehat. Sehat. Ya, so far oke. Okay, great. Kita berbahagia to have your presence here, and mungkin dalam kesempatan ini kita akan coba dalam percakapan ke depan untuk dapat sebisa mungkin menguras ilmunya, dan semoga Bapak bisa memberikan sesuai dengan yang kita sampaikan di sini ya, to really spread your wisdom to us. Bapak lahir kalau saya nggak salah itu bulan Juni, Pak. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit, Pak. Your Oke. early days. Ya, to what you remember and mungkin how it affects Pak Mangku Pastika yang sekarang. Ya. Saya lahir 22 Juni 1951. Di satu desa yang jauh ya. Dari sini sih jauh. Namanya Desa Sanggalangit, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Dari seorang ibu yang namanya Nyoman Kinten. Oke. Saya lahir agak tragis kan ceritanya dia, ceritanya ibu saya, Meme cerita. Dia melahirkan sendirian, tidak ada yang membantu, tidak ada balian, apalagi bidan atau dokter. Dia melahirkan saya katanya di sebuah gubuk dan langsung ke tanah. Tanpa Dan bantuan. tanpa bantuan siapapun. Dia potong tali pusar sendiri, ikat dengan sabut kelapa itu, yang uratnya itu. Kemudian pakai antibiotik kunyit dan dia potong dengan sembilu. Tahu sembilu nggak? Sembilu itu irisan bambu yang tajam. Potong pakai itu dan dibersihkan, baru dibawa keluar dari gubuk, dikasih kepada kakek saya. Itu tragis. Kemudian dia tolong dirinya sendiri. Dia keluarkan ari-arinya dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dia menolong dirinya karena dalam situasi yang memang tidak normal. Yep. Yang menurut teori kedokteran sekarang, ya mestinya sih nggak hidup lah. But you defy the odds. Ya tapi ya, itu. Ya. Badannya katanya kecil, nggak tahu mungkin cuma berapa ons. Di seluruh tubuh ada bulu, udah tumbuh rambut karena ketuaan di dalam kandungan. Ya. Jadi Itulah situasinya seperti itu. Ya, itu 73 tahun lebih yang lalu. wah. Jadi kelapa, sembilu dan kunyit. Ya, 73 tahun lalu. Iya, itu dan memang waktu itu desa itu nggak seperti sekarang. Jangan kita bayangkan sekarang. Itu tadi saya bilang, dukun aja nggak ada, dukun beranak nggak ada. Gimana ya? Karena itu daerah kering, tempat itu dulu. Oke. Tempat para migran dari Karangasem banyak yang datang. Ya, karena daerahnya sepi sekali. Ya. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Oke, jadi Mangku Pastika kecil punya pengalaman yang saya baca dalam beberapa buku termasuk Utang itu juga mengembara, Pak. Talk about it. Jadi kayak apakah Mangku Pastika kecil sepenuhnya di Bali atau cerita yang masa-masa pengembaraan di Palembang sampai akhirnya membentuk sekarang? Ya, saya di Bali sampai umur 12 tahun. 12. Tamat SR namanya dulu Sekolah ya, rakyat. sekolah rakyat. Ya. Kemudian Gunung Agung meletus tahun 63, kita transmigrasi. Itu untuk keputusan sendiri, keluarga atau seperti apa? Ya keluarga, karena gini, kita kan di Buleleng ya. Bapak saya sebenarnya guru SR. Waktu itu bedol desa untuk desa-desa di Karangasem yang terkena dampak langsung oleh Gunung Agung yang meletus tahun 63. Waktu dicari guru sukarelawan yang bisa mendampingi para transmigran itu. Ya. Mudah-mudahan bisa buka sekolah lagi di tempat transmigrasi gitu.
Nah, waktu itu bapak saya sukarela mengajukan diri untuk ikut transmigrasi dengan anak 5 laki-laki. nekat nekat ikut ya, dan ikutlah kita ke situ, ke hutan Bukit Barisan di Bengkulu yang baru dibuka untuk kita. Pohon-pohon baru ditebang, Wow. belum ada lahan yang kosong, belum ada persis untuk pertanian, belum ada rumah-rumah, ndak ada, belum siap karena itu kan mendadak ya. Babat alas bener tuh. Ya, waktu itu istilahnya kita KOGA ya, Komando Operasi Gunung Agung. Oh. Kok korban apa? Komando operasi zaman itu masih ada komando gitu. Itu masih orde lama tuh, tahun 63 itu. Dan waktu itu situasi politik nasional kalau sekarang kita ngerti ya, dulu tuh nggak ngerti. Ya. Ya jelas nggak ngerti lah, masih 12 tahun. Ya. Sekarang kita ngerti memang situasi politik nasional waktu itu emang sedang hamil besar menuju satu revolusi. Ya. Dan terjadilah kemudian gerakan G30S. PKI. Nah, tahun 65 meletus. Ya. Nah, itu. Jadi saya ngalami. Waktu itu saya sudah SMP. Ya. Oh, jadi SMP udah dewasa waktu itu, zaman itu ya. Jangan bayangkan anak SMP sekarang. SMP waktu itu kita udah dewasa, udah ngerti. Udah ikut istilahnya gerakan Ganyang PKI SMP padahal. Ya, waktu itu. either Di by Bengkulu, luck, di Bengkulu. Saya di Bengkulu, SMP saya di Bengkulu. Langsung Bengkulu, oke. Gitu. By luck atau by chance itu ada erupsi vulkanik, erupsi politik, Iya. dan Mangku Pastika kecil pada saat itu somehow ada di Bengkulu Ya, dan memutuskan pada akhirnya mengambil pendidikan di kepolisian. ya dari Bengkulu itu kan saya jadi pembantu ya di Ah, rumah orang Tionghoa. Mhm. Karena di hutan tidak ada sekolah, jadi saya merantau dari Bukit Barisan itu ke kota Bengkulu, nggak punya tempat, akhirnya saya ditampung jadi pembantu di rumah tangga orang, sambil saya boleh sekolah, jadi saya sekolah di SMP negeri waktu itu di Bengkulu. Satu-satunya SMP di kota Bengkulu yang negeri. Ada satu SMP swasta lagi, Sin Carolus namanya, Katolik. Jadi saya sekolah di situ sampai naik kelas 3. Kelas 3, bapak saya memutuskan tidak ada harapan di daerah transmigrasi, akhirnya dia pindah ke Palembang. Nekat juga, nggak tahu juga mau ngapain. Dengan anak, bawa anak 2 apa 3 dia bawa anak. Saya masih tinggal di Bengkulu. Setelah dia kemudian bisa jadi guru lagi, karena ternyata dia belum berhenti jadi gurunya. Bisa lagi ternyata diangkat jadi guru di Palembang di SD lagi. Waktu itu udah SD, berubah, bukan SR lagi SD. Ya. Saya lihat bapak sudah mulai ada kerja, saya bergabung ke Palembang. Ya. Saya masuk di SMA Negeri 2 Palembang. Masuk sekolah di situ. Jadi saya tamat SMA di Palembang. Terus kemudian saya ingin jadi guru sebenarnya. Kan bapak saya guru juga. Ya biasalah kalau bapaknya guru, anaknya pengen jadi guru kan begitu. Karena lihat hari-hari pekerjaan begitu. Dan saya juga sudah sempat sekali-sekali disuruh ngajar waktu SMA itu. Di SD itu. Karena SD itu banyak gurunya perempuan, seringkali mereka cuti hamil misalnya 3 bulan gitu, kan gak ada guru. Ya. Ya disuruh saya masuk kelas tuh sama bapak saya. Ya saya masuk, ya ngajar. Ada aja yang cuti hamil. Habis satu ibu ini, kelas ini, habis itu kelas lain, lucu juga tuh. Jadi saya sekolah SMA, pulang sekolah, ngajar SD. Malam, kursus bahasa Inggris. Nah, jadi waktunya full sekali ya. Tapi nggak apa-apa. Itulah saya dibesarkan di situ. Ya. Akhirnya setelah
tamat SMA, bahkan tamat SMA, saya sudah melamar itu di Unsri waktu itu ya. Ya. Universitas Sriwijaya ya untuk pengen jadi guru. Waktu itu dulu ada FKIP, Ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya sudah oke sih kayaknya. Tapi kemudian ya nggak tahu nasib membawa lain sehingga saya bisa masuk Akabri kepolisian. Itu juga ya kebetulan ya, coincidence ya. Kebetulan lah ya gitu ya. Teman saya di kelas di SMA itu pengen sekali masuk Akabri. Kebetulan Komdak waktu itu, Polda kalau sekarang, itu di sebelah tempat kursus saya Malamnya. yang malam itu. Jadi Poldanya itu sebelahnya gitu. Oke. Jadi saya banyak kenal polisi-polisi di situ. Ya. Ya. Nah, teman saya ini mau mendaftar ke situ. Ya. Dia kurang pede gitu, minta temenin saya. Nah, akhirnya saya ikutlah nemenin dia kan. Plus one. Ya, nemenin dia minta formulir. Kan saya kenal polisi. Udah. Dia ngisi, minta konsultasi sama saya ngisinya lagi kan. Ya saya ajarin ngisi. Terus kata polisinya, kamu nggak mau masuk? Wah, enggak lah. Ah, masuk aja nih formulirnya katanya dikasih. Ini posisi udah ngelamar Iya, FKIP jadi di Unsri. Iya. Di Unsri sudah ngelamar pada saat ini. Belum ya? sempat kuliah, sempat belum kuliah. tamat. Oh, oke, baru tamat. SMA-nya belum lulus, Oke. belum ini, baru ujian menjelang semester akhir itulah Ya. kira-kira. Ya. Kan biasa sebelum tamat kita kan sudah mulai melamar Ya. gitu. Dengan surat keterangan kelas 3 gitu. Oke. Gitu. Saya ikut juga ngisi, ya udah. Mulai ikut juga tes kesehatan, tes fisik, apa. Saya lulus. Kawan saya juga lulus. Oke. Ya, berangkatlah kita ke Sukabumi kan lulus. Harus tes yang kedua. Ya. Dia nggak lulus, dia pulang. Saya lulus malah. You made it through. Terus ke Magelang ya. Dari Sukabumi kita dibawa ke Magelang kan. Waktu itu kan namanya Akabri ya. Iya, iya, betul. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Belum ada Akpol, Akmil. Nggak ada. Adanya Akabri. Akabri itu nanti Akabri bagian darat, Akabri laut, Akabri udara, Akabri kepolisian. Ya, saya masuk Akabri kepolisian. Tamat 74. Mulailah saya mencintai ya, belajar mencintai pekerjaan. Oke, jadi Itu. ya, jadi ini keputusan either oleh karena keberuntungan. Karena saya pengen sekolah yang nggak bayar, saking kita miskin kan. Cari sekolah yang nggak bayar gitu, pokoknya sekolah apalah, pokoknya yang penting nggak bayar. Kalau saya sekolah IKIP itu kan bayarnya murah. Ya. Terus saya bisa sambil ngajar. Oh, itu rencana awalnya. Ya, saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Ya. Sambil kuliah saya ngajar. Saya iri sebenarnya teman-teman banyak yang masuk fakultas kedokteran. Oh, ada perasaan itu ya. Ya, teman-teman itu sekelas saya itu ada 4 atau 5. Jadi dokter sekarang mereka, dokter-dokter hebat. Oke. Ya, masuk fakultas kedokteran. Cuman saya tahu kalau masuk fakultas kedokteran satu biayanya harus mahal dan nggak mungkin bisa sambil kerja. Ya. Itu jadi repot. Saya pikir enggak. Pokoknya cari sekolah ya saya bisa sambil kerja. Berarti rasionalitas itu melahirkan keputusan-keputusan yang akhirnya di Akabri. Ya kemudian tiba-tiba masuk Akabri itu juga nggak bayar kan. Nggak bayar malah kita dapat uang saku. Oke. Selama di Taruna Akabri itu kita dapat segala lengkap lah, pokoknya nggak ngeluarin duit sama sekali. Sudah itu dapat uang saku lagi. Ya. Wah keren betul. Ya. Walaupun nggak banyak lah, uang sakunya cukup cuma untuk beli semir, beli braso sama sabun, odol, cukup lah. Oke. Cukup lah. Jadi Itu, terus jadi polisi. Oke, talk about it, Pak. Jadi mungkin generasi saya kalau tahu Pak Mangko Pastika awalnya pertama mungkin di highlight, Pak.
we know you sebagai orang yang uncover tragedi bom Bali. Ya. Can you highlight, dapat jelaskan karir-karir inti di kepolisian itu, because I think you are the only one, Pak, satu-satunya orang Bali yang di posisi pernah di bagian, tadi kita bahas polisi, yudikatif, eksekutif, dan terakhir di DPD legislatif. Ya. Dan mungkin satu-satunya, mungkin karena tuntutan zaman ya, dan karena sudah kursus dari malam, English speaking governor yang cukup fasih. Saya mau tahu gitu, karena you were just the right person at the right place, mungkin pas minimal di satu karir pertama itu menjadi polisi leading bom Bali. Tell us more about it. What can we know about it? Ya, memang saya dari dulu ingin sekali dinas di Bali ya. Selama perjalanan itu. Tapi rupanya ya karena kita di bawah perintah istilahnya ya. Ya negara atau pemerintah atau Polri selalu menugaskan saya di luar Bali gitu. Selalu. Tiap selesai sekolah atau jabatan bergeser, bola balik di Jakarta, di Mabes Polri, Polda Metro Jaya. Saya pernah sempat sih keluar sebentar di Ujung Pandang ya dulu namanya, sekarang Makassar, sempat, tapi cuma 8 bulan aja. Itu balik lagi ke Mabes Polri, Jakarta. Ya, hampir terus di Jakarta gitu. Nah, belakangan baru kemudian saya dapat tugas di NTT ya, jadi Kapolda. Tapi itu udah brigjen. Ya, terus habis itu ke Papua, waktu itu Irian Jaya masih, belum Papua namanya. Ditugaskan lagi jadi Kapolda di Papua. 2002 itu saya di Papua itu. Tahu-tahu ada bom di Bali. Ya, nggak tahu bagaimana Pak Kapolri waktu itu diputuskan, bahkan katanya atas persetujuan Presiden juga. Waktu itu Ibu Mega ya. Bahwa saya ditugaskan untuk memimpin tim investigasi bom Bali. Jadi hari keempat saya baru sampai di Bali sebenarnya. Jadi di Papua itu juga sedang ada gejolak juga waktu itu, ada kasus di Timika ya. Ada orang Amerika mati ditembak waktu itu. Orang Jogja juga satu. Ada korban yang serius lah. Ya, saya sedang melakukan penyidikan. Waktu itu memimpin penyidikan di sana, di Timika. Tiba-tiba saya ditugaskan ke Bali. As soon as possible. Saya bilang, ngapain? Tapi saya harus memimpin itu karena banyak sekali waktu itu kan besar sekali. Case-nya setelah belakangan ketahuan sampai ratusan korban. Banyak orang asing lagi dan sebagainya, sehingga mengundang polisi-polisi atau para penegak hukum, jurnalis dari seluruh dunia datang ke Bali. Nah ini kan repot ini. Kalau tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Dari FBI, Scotland Yard, dari Kanada, dari Australia, Australian Federal Police, dari Jepang, Bundeskriminalamt dari Jerman, banyak sekali, penuh Bali itu waktu itu, karena mereka semua berkepentingan kan, warganya mereka. Semerawut sekali situasi waktu itu sehingga nggak ada yang bisa mengendalikan, maaf. Akhirnya mungkin Kapolri berpikir, ini udah nyari-nyari orang ya ketemu saya. Saya ditelepon pas kita lagi ada seminar tentang Papua sebagai zona damai. Waktu saya yang memimpin itu, inisiatif saya juga untuk membuat seminar itu. Tiba-tiba saya ditelepon, harus as soon as possible ke Bali. Memimpin itu sudah persetujuan Kapolri yang telepon langsung, persetujuan Presiden. Dan persetujuan para pemimpin polisi dari luar negeri itu. Mereka rupanya udah dengar juga nama saya. Dan mereka setuju. As soon as possible saya tiba tengah malam, saya langsung ke ground zero. Baunya masih bau mayat. Ya,
Baru 4 hari, 5 hari, sebulan aja masih bau. Oke. Ya, terus saya kumpulkan polisi-polisi yang ada, saya minta Pak Kapolda jelasin kepada saya apa yang sudah terjadi, bagaimana apa yang dilakukan. Ya, dan di pesawat tuh saya udah punya rencana sebenarnya. Saya udah menyusun organisasinya. Karena saya ya punyalah background pengetahuan, saya pernah sekolah di Australia. MOS namanya, Management of Serious Crime Course. Bagaimana menangani peristiwa besar. Di Inggris juga pernah itu counter disaster training course. Oh, ini disaster, ini kan man-made disaster, Exactly, bukan yeah. natural disaster. Jadi ada teorinya, ada ilmunya. Oke. Ternyata itu. Nah, ternyata itu laku. Ilmu itu saya terapkan di sana. Jadi bagaimana mengorganize suatu peristiwa besar ini, memanage mereka supaya benar gitu. Nah, mulailah saya terapkan itu. Ya begitu sampai ya banyak hal yang harus saya lakukan, terutama sekali mengendalikan ini Berbagai kepentingan. polisi-polisi asing ini. Ya. Mereka kan jalan sendiri-sendiri dan merasa paling jago sendiri. Ya mereka memang pasti orang-orang terbaik yang dikirimkan dari negaranya. Expert semua. Itu nggak gampang memang menguasai mereka. Yeah. Apalagi waktu itu kan polisi Indonesia maaf ya, dia nggak bodoh oleh mereka. Rata-rata kan kita sekolahnya ke tempat mereka tuh. Yeah. Oh kita murid-muridnya kan. Yeah. Jadi lucu juga itu. Gimana saya mesti menguasai mereka. Dan badan kita kecil lagi, dia badannya gede-gede. Yeah. Itu juga berpengaruh loh. Yeah. Berpengaruh. Ya ada pengalaman lucu ya. Jadi pertama kali bagaimana ngurusi mereka itu di ballroomnya Kartika Plaza itu, Discovery sekarang Discovery Hotel itu, di ballroomnya itu ada ratusan tuh polisi itu, mungkin lebih dari 200 orang. Berkumpul mereka itu karena saya minta mereka kumpul di situ. Ini ada komandan baru. Saya mau ngomong tinggi-tinggi semua kan. Yeah. Bingung juga, saya ambil meja, saya naik meja tuh. Naik meja ambil gelas. Ini baru nih. Gelas kosong. Yeah. Ini lucu nih. Yeah. Pakai sendok. Deng 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 deng. Attention saya bilang. Attention, attention. 2 kali, 3 kali baru mereka lihat, oh. Ada manusia di atas meja itu. Kan pakai preman. So you took the initiative, ambil inisiatif. Ya ambil inisiatif. Dan tunjukkan. Ya, saya jelasin sama mereka who I am. Okay. Saya bilang saya Major General Mangkupastika. And that's where you got the respect. Ya Anda saya mulai bilang organize. I responsible for this investigation. You are supporting us. Very clear ya. Very clear. Very clear. Very clear. Very clear. Yeah. You are not allowed to do your own investigation. Wow. Jelas. That's rule number 1 ya. To make a If very you clear. do your own investigation without my permission, I will arrest you. Wah. Diam semua. I will arrest you. Tomorrow 8 o'clock, you come again here, you see the role of engagement. I will put on the wall. Okay, nice. Yeah. Harus ada. Role of engagement itu harus ada dalam suatu organisasi, apalagi melibatkan banyak pihak. Okay. Jadi orang tahu apa yang dia boleh, apa yang dia tidak boleh lakukan. That's it. Okay. I think Udah that's dengan begitu mereka ngerti kok. Dia orang-orang ngerti kok. Dia tahu dia tidak berwenang melakukan penyidikan. Ini negara orang. Tapi memang harus ada satu orang di situ di mana mereka bisa berbicara. Nah itu. you put yourself there. Itu babak Ya, 1. saya bilang tiap pagi jam 8 aturannya kalau kamu punya informasi kamu datang di restoran. Kan saya juga tidur di hotel itu terpaksa. Okay. Dikasih di kamar, dikasih kamar.
Every morning 8 o'clock you come to the restaurant if you have any information. I will be there. Oke, Jadi jam 8 saya udah duduk situ, mereka datang kasih informasi ini, oke. You're putting structure. Dan yang saya pusing waktu itu, belum punya orang. Because I'm not the Kapolda Bali, Oke. Sendiri kan. Ya. Jadi baru terus berapa hari. Kesulitan kita banyak waktu itu. Satu, saya nggak punya staff. Kedua, undang-undang. Ya, betul. Masih pakai KUHP dan KUHAP. Betul, belum ada ya. Belum ada undang-undang anti terorisme. Betul. Belum ada. No money. Itu harus tahu itu. Kita nggak punya dukungan apapun. Dari mana? I don't know, but like. Itu jadi kalau kita mau recall tentang peristiwa itu, it's not easy. Ya. Undang-undang tidak memungkinkan. Kedua, staff nggak jelas. Organisasinya belum terbentuk. All the trouble, management money, tiga-tiganya masalah. Semua nggak ada. Duit nggak ada. Oke. But you pull it through, berhasil Pak. Ya, terpaksa saya sendiri dan untungnya I have network. Yang selama ini dibangun. Mulailah setelah itu saya minta sama Kapolri staf. Dia bilang kamu boleh tunjuk siapa saja dari seluruh Indonesia. Makanya saya pertama kali saya minta Goris Mere. Itu cerita. Ya, ini kepanjangan nggak kita cerita ini? Nggak, nanti kita lanjutin. Terus anggap udah babak satu itu. Maksud saya kan. Oke. Jadi oke. Ini kebetulan bulan Oktober ini. Oke. Makanya setiap krisis kan menciptakan pemimpin baru. Ini sebentar lagi kan ini peringatan ini. 12 Oktober. Ya. Ya. That recall me sebenarnya waktu itu. Exactly. Wah, kacau. Dan pada saat itu kan kita ngertinya masyarakat Bali itu never in our mind we will have you as candidate for the governor, right? Jadi kayak kalau Bapak recall sekarang semuanya itu, apakah itu pengalaman yang cukup atau membantu atau mempersiapkan untuk your next step babak duanya? Because generasi berikutnya kan mengenal Mangku Pastika bukan lagi sebagai. Ya itu yang menjadi concern saya sekarang ya, terus terang saja setelah melewati banyak hal ini. Bali itu vulnerable. Oke. Menurut saya ya. Kita terlalu heavy hidup di pariwisata. Begitu pariwisata itu is an image ya. Pariwisata itu tergantung image, citra. Citranya aman, nyaman apa tidak. Kalau sudah tidak aman dan tidak nyaman, orang nggak datang. Dan kita bisa kolaps. Nah itu vulnerable. Makanya harus ada program pembangunan sistem keamanan yang berstandar internasional. Itu salah satu PR dari the new governor. Itu menyangkut public policy. Itu menyangkut anggaran. Itu menyangkut network dengan instansi yang ada. Mereka juga bertanggung jawab, kepolisian, TNI, ada BIN, ya, banyak pihak. Tapi kan ini harus dikoordinasikan. Tidak bisa mereka jalan sendiri-sendiri, tidak bisa. Ini harus dikoordinasikan. And who is the man who responsible for this? The governor. Jadi nggak sederhana. Kalau mau betul-betul jaga ini. Harus ada mitigasi yang bagus, harus ada upaya pembangunan yang bagus dan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Ya saya put forward Pak. Maksudnya. Nah itu maksud saya juga. Itu masih, ya mungkin
However, saya mungkin masih harus mengambil tanggung jawab moral itu Ya. untuk menyampaikan. It's vulnerable. Sekarang ya, maaf. Ada satu petasan yang segede bola voli, 2 biji meledak di Kute. Apa besok masih rame orang datang? Enggak lah. Petasan loh. It's not a bomb. Yang segede bola voli gitu. Meledak di kerumunan di mana? 2 biji aja. Great. Jadi very vulnerable. Itu berkaitan dengan man-made disaster. Ya. Ada juga natural disaster. We have a lot of things. Ada gempa, ada gunung yang siap meletus, ada tanah longsor, ada kemungkinan tsunami. It's a lot of things. Ya. Bukan saya nakut-nakutin, Enggak ya. but we have to be prepared for that. Exactly. Maksudnya Paling tidak kita tahu, oh ini loh. Ya. Gitu. Let's Ini put it this way, Pak. Maksudnya sebagai bahan perbandingan misalnya, dengan luas yang jauh lebih besar pada Singapura, kalau kita institusionalkan, andai tidak ada Mangkupastika, tapi kita bayangkan saja, misalnya dalam beberapa krisis itu, apakah sistem politik kita mampu menghasilkan kualitas leader yang dibutuhkan pada masanya? Itu pertanyaannya mungkin. Karena kalau kita bandingkan saja, Lee Kuan Yew sebelumnya adalah lawyer. Lee Kuan Yew sebelum digantikan Lee Hsien Loong, ada Goh Chok Tong kan. Lee Kuan Yew sendiri ngomong itu, if he is not my son, he is still fit to be the next PM. Jadi apakah Bali itu karena by design atau by luck you come? Itu pertanyaan pertamanya. Dan kedua, gimana kita memastikan when you're still around dan pada masa-masa Bapak tidak lagi ada, sistem ini bisa secara meritokratik menghasilkan pimpinan-pimpinan yang memang layak untuk ini. Secara ukuran kita mirip, Pak. Secara profil kita punya potensi yang sama. Di mana salahnya? Di mana tidak beda? ada orang yang ready for use. Oke. Tidak ada. Alright. Tapi harus ada orang yang punya nilai-nilai dasar untuk itu. Aha. Saya lihat banyak yang punya. Tapi memang harus mau dengar. Mau dengar, mau belajar. Itu saja sebenarnya. Kuncinya tuh di sana. Nah sekarang tugas kita ini untuk satu supaya masyarakat tahu kriteria seperti apa yang kita perlukan. Ya. Yang penting punya dasar dan ada jiwa yang besar untuk mau menerima saran, kritik, informasi dari orang. Jangan terus narrow minded. Jadi saya ingin sebenarnya kita bisa membuka hati dan pikiran kita untuk belajar, dengar dari orang. Itu saja sebenarnya. Itu satu modal. Jadi menurut saya kalau kita mau nyari orang yang ready for use dengan segala atribut, dengan segala sulit lah. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada manusia yang begitu. Tapi kadang-kadang itu tadi, ya kalau kita mau percaya ya, alam semesta yang mengirim manusia itu biasanya. Kalau mau bilang Tuhan ya Tuhan, tapi kalau enggak juga terlalu percaya kepada itu ya alam semesta akan mengirim orang itu. Nah tinggal sekarang nasib kita baik atau tidak. Ya, itu saja. Tapi saya kira upaya kita sekarang ini ya untuk menjelaskan bagaimana sih posisi Bali sekarang. Bagaimana posisi Bali di kancah nasional dan global. Sekarang seperti Pak Prabowo mengatakan kemarin di DPR bahwa kemungkinan Perang Dunia Ketiga itu sangat mungkin untuk meletus. So if itu terjadi,
Apa yang terjadi dengan Bali? Indonesia, Bali. Kita di Bali. Ya mungkin kita harus sudah mulai juga berbincang-bincang tentang itu. Apa enggak? Paling sedikit kita akan banjir pengungsi atau orang-orang yang tiba-tiba semua datang ke Bali, dia borong semua properti di Bali. Yeah, we have that phenomena already for the Russian and Terus Ukraine apa war. kita? Nah, yang sudah mulai terjadi sekarang. Ya, betul. Bagi mereka berapapun dia beli kok. Dia bayar. Let's say nggak beli kontrak 30 tahun atau 20 tahun. Habis kita kan. Apa yang akan terjadi? Kalau ini terjadi. Misalnya, itu sajalah yang sekecil itu. Terus kalau misalnya Laut Cina Selatan ribut ikut di situ. Dekat kan? Ya, Semua negara-negara yang bertikai punya ICBM intercontinental Ya. ballistic missiles. Ah. Ya, dengan hulu ledak nuklir. ya, Kepikir nggak kita? Yang jangkauannya bisa kemana-mana itu. ya. Udah namanya interkontinental. Ada nggak kemungkinan nyasar ke Indonesia? Misalnya Bisa seperti jadi. itu. Jadi ini kita Thought ya, experiment. ya, tapi oke lah kita nggak perlu terlalu jauh berpikir ke situ. What is happening now? Ya, Menjelang misalnya kita memilih next leaders. ya our new leaders, ya kan? Seperti apa? Karena mereka yang akan menentukan. Nanti kita kan akan bicara tentang public policy nih. Ya, Ya, saya salut dengan upaya kalian untuk membangun satu tempat pengkajian ya, tentang hukum dan public policy itu. sure. Ya, saya dengar segera akan dibuka. Ya, Dan itu menurut saya salah satu misi suci. No, ya. Karena we have to educate people. Tidak semua orang tahu loh. Bagaimana misalnya mengelola seorang gubernur misalnya. Mengelola Bali sebagai murdaning jagat Bali. ya, Unik loh. Jadi gubernur Bali itu tidak sama dengan gubernur lain. Maaf ya. ya. Karena di sini harus jadi gubernur sekali nih sekali. Iya, Agak lucu. Agak lucu. Peran itu tidak sederhana. It's not everybody can do that properly. Itu dia pemimpin, dia juga harus manajer. Nah, saya kira kita perlu kasih penjelasan. Kita bolehlah kita nanti mengundang ahli-ahli untuk berbicara tentang itu. Saya teringat ini Pak, pas Pak Harto menyusun kabinetnya dia minang Pak Emil Salim. Oke. Ya, diajak Pak Emil mau jadi bantu saya di bidang apa Pak gitu. Ministry of Environment kan sempatnya. Loh tapi basic saya ekonomik Pak gitu. Pak Harto jawabnya berseloroh. Lah saya juga nggak ngerti jadi presiden nggak ada sekolahnya gitu. So I was thinking like Bapak tidak mendesain semuanya, tapi Anda lengkapi diri Anda dengan segala dexterity yang dibutuhkan, ilmu, dan kesempatan itu muncul gitu. Mungkin nggak Pak, itu karena desain awalnya karena haus akan pengetahuan, mau belajar, dasarnya guru gitu. Ya, Kalau di recall mungkin nggak seperti itu. Dan akhirnya sekarang Anda sadar nggak sadar, secara tanggung jawab moral tadi, mengambil posisi itu. Bagi mereka yang mau belajar, iya akan saya ajarkan. ya. Termasuk seluruh inisiatif Mandaranya, be it SMA, SMK, Taruna Mandara. Kalau direnungkan, apakah core basic guru itu yang membawa Anda selama ini, Pak? Ya, saya selalu ingin membagi apa yang saya alami, apa yang saya tahu. Iya. Ya. Kenapa demikian? Karena itu kalau kita mau back to Bhagavad Gita misalnya itu Janana Marga. Ya, Itu diajarkan oleh agama kita, itu diajarkan. Itu salah satu jalan yang baik. ya, Ya, yang kita punya itu, yang kita tahu itu,
ya kita bagikan itu. Iya. Bagi yang mau dengar. Nah itu dia. Confucius bilangnya gitu soalnya. Ya, persoalannya ada orang yang mau dengar apa Nah. enggak. Ya, bagi kita sebenarnya ada yang mau dengar bagus, nggak mau dengar juga mau bilang apa. Berarti direvisi Pak ya? Kan dia bilang kan, Confucius bilang ketika muridnya siap, gurunya akan hadir gitu Pak. Iya. Jadi ini kan hadir nggak hadir muridnya, kita harus siap gitu. Iya, harus siap gitu. Ya kita tidak berpretensi kita ingin jadi guru sebenarnya. Guru dalam arti tahu segala-galanya, tidak. Justru dengan interaksi kita dengan murid itu, mudah-mudahan kita makin banyak yang tahu. Oke. Karena kan setiap prinsip itu, setiap manusia, setiap orang, setiap apapun di alam ini bisa jadi guru kan. Betul. Kita belajar dari pohon misalnya. Coba kita pergi, saya pernah pergi ke Jepang ya. Lihat pohon-pohon pada menjelang musim dingin. Dia kan mengurangi daunnya. Meranggas. Ya, Ada musim rontok namanya. ya betul. Iya kan? Kenapa sih dia harus merontokkan daunnya? Kan dia yang merontokkan daunnya sendiri. Supaya dia bisa survive pada musim dingin. Efisien nutrisi. Ya. Kan kita mesti belajar dari situ. Kita harus rela untuk mengurangi apa jatah kita kalau kita menghadapi sesuatu yang lebih urgent, yang lebih penting. Iya dong. Nggak boleh kita serakah. Maunya terus-terus. Kan belajar kita dari pohon itu. Ya. Saya terus terang aja belajar dari pohon itu. Saya lihat kenapa ini rontok semua. Apa sebabnya dia rontok? Karena dia akan menghadapi musim dingin. Begitu juga burung Raja Wali. Merontokkan itu. Bahkan kukunya dia copot tuh semua. Untuk dia bisa meregenerasi. Ya. Kenapa tidak? Nah, kita harus mau belajar. Intinya itu saja. Apa saya dengan hadir di sini nggak belajar dari yang namanya Nanda? Ya belajar saya. Iya. Nggak, maksudnya, Iya. sorry Pak, jadi kalau tadi Bapak cerita pohon, Raja Wali, berarti secara sadar tidak sadar, setiap hari you always reinvent yourself, berarti gitu dong? Iya. Harus begitu. Tapi itulah yang membuat menjadi sehat. Ya. Kan pernah saya baca tulisan, kekayaan, kekuasaan, kepintaran, kemuliaan, itu harus dengan sengaja dibuatkan saluran untuk mengalirkannya. Ya. Kalau tidak, dia akan terbendung dan bisa jadi sesuatu yang berbau busuk. Oke. Kalau dia tidak dialirkan, Ya. dia bisa jadi sesuatu yang busuk. Bayangkanlah suatu istana kalau nggak ada saluran keluar. Manusia nggak bisa ngentut. Nah, Itu repot itu. Susah itu. ya susah kan? Iya. Susah kan kita membayangkan kalau tidak punya penyaluran Iya. keluar. Nah itu. Begitu juga pengetahuan, begitu juga kekuasaan, begitu juga kemuliaan, begitu juga kekayaan. Tapi let's talk about now Pak sekarang. Dengan algoritma teknologi, sentimen publik, itu masyarakat pada umumnya itu tidak semuanya punya keterbukaan pikiran untuk menerima masukan Pak. Ya mari kita buka. Ya, artinya maksudnya Ya mari kita buka pelan-pelan, kita harus sabar. Tidak boleh pesimis, tidak boleh skeptis, dengan itu terus kita skeptis, ya sudahlah, biarin aja apapun yang terjadilah. Saya rasanya salah kalau kita berpikir begitu. Kita harus terus berpikir positif, pelan-pelan pasti bisa. itu dia, itu yang saya mau kejar. Maksudnya nggak semua orang punya core seperti itu Pak. Maksudnya apakah karena melihat dari masa kecil orang tua guru atau menyadari seluruh proses yang kita jalan selama ini tidak mudah dan kita harus hargai, gimana membangkitkan dalam setiap kewargaan itu ada rasa dasar bahwa kan ada di Latin tuh Pak, ad maior natur sum, tanggung jawab kita lebih dari sekedar 4 tembok yang mengelilingi kita. Gimana kita menumbuhkan itu gitu loh. Nggak semua orang bisa bercakap dengan Bapak
syukur-syukur gelombangnya sama. Tapi gimana kita menemukan suatu pola, be it dalam institusi atau apa, setiap orang tuh sadar itu. Ada collective understanding. Ya mari kita buat. Ini kita buat nih. Ini sedang kita buat lagi. Oke. Dulu kenapa saya ada, waktu jadi gubernur ada simekrame. Alright. Sebulan sekali. Banyak orang bilang, itu Mangku Pastike cuman mau curhat saja. Ya memang saya curhat. Apa yang saya kerjakan tidak semua orang ngerti. Harus saya kasih tahu. Kenapa ada PB3AS tuh? Saya Podium buat. Bali bebas Nggak bicara cukup apa itu saja. ternyata simekrame karena waktu terbatas dan sebagainya. Udah saya buat lagi. Tiap hari Minggu. Coba. Begitu terbuka. Kenapa saya tahu? Karena masyarakat saya banyak yang kongomo. Yang tahu banyak, yang pinter banyak sebenarnya. Cuman nggak mau ngomong. Ya kita coba. Kita tumbuhkan. Supaya dia mau bicara. Karena bicara itu, bicara yang baik, itu juga baik. Yeah. Tidak ada salahnya. Bicara yang baik tapi jangan bicara yang tidak baik. Kita mau fitnah misalnya, berbicara bohong, ya nggak baik. Oke. Ya, selama kita berbicara baik, kenapa mesti khawatir? Kenapa tidak dibicarakan? Banyak sekali kita orang pinter di Bali, pinter semua, banyak sekali. Tapi ya itu tadi, mau atau enggak bicara. Nah, kita ajak mereka bicara. Ya nanti diundang lah untuk bicara di sini. Yeah. Ya kan, kita bicara. Ya mudah-mudahan dengan begitu apa yang kita cita-citakan, apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, apa yang kita cita-citakan bisa terjadi. Oke. Mari kita pelan-pelan ya. Kita harus tetap optimis, tidak boleh pesimis, tidak boleh skeptis. Harus terus. Jangan pikir orang juga nggak mau dengar. Ya mau dengar, mau nggak dengar. Bagi yang dengar ya mudah-mudahan bertambah wawasannya, pengetahuannya. Bagi yang nggak mau dengar ya nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan kan kalau yang lain semua dengar dia sendiri nggak dengar kan kacau itu. Ya kan? Iya kan? Iya paham Pak. Iya betul. Apalagi model-model ya saya sih ingin yang kalian yang lebih muda dari saya. Iya. Ya, karena kalau ditangkap Pak, tantangan zaman kan beda-beda Pak. Iya betul. Maksudnya kita punya isu, kalau global saja kita punya isu iklim, energi dan teknologi. Isu Bali atau minimal Denpasar kita punya sampah, kemacetan dan suicidal rates. Ya betul. Ini krisis yang multidimensional. Ya betul. Dan sebagus apapun leadernya, secanggih apapun gitu, kalau tanpa didasari masyarakat yang sama-sama ingin mau mencari solusinya, saya rasa itu sulit sekali Pak. Ya, nah itu justru itulah perlu partisipasi publik, Exactly, ya kan. Publik bisa berpartisipasi kalau dia ngerti apa hak dan kewajibannya. Seringkali kita tidak ngerti apa hak kita, apa kewajiban kita, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kita nggak ngerti. Itu saya katakan tadi, kalau misalnya pemimpin kita mau menerima saran dari orang-orang, mau menerima kritik dari orang-orang dengan jiwa besar, lapang dada, open mind, tidak marah. Banyak hal yang bisa kita selesaikan. Misalnya mau bicara tentang sampah, banyak sekali teori. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Mengurangi masalah itu, mengurai masalah itu. Macet juga begitu. Siapa sih sesungguhnya orang yang punya urusan tentang macet? Iya kan? Kan banyak pihak. Tuh. Adakah teori bagaimana ngurus lalu lintas? Ada. Oke. Ada ilmunya.
Siapa yang ngerti benar tentang ilmu itu? Ya banyak ahli-ahli perhubungan, polisi, ngerti itu. Pernah nggak diajak ngomong? Harus diajak ngomong. Ya. Harus mau dengar itu pendapat mereka. Mengurai masalah lalu lintas itu ada istilahnya, ada 3E ya. Ada engineering, ada education, ada enforcement. Ya. Cuman menyangkut 3 hal itu saja. Traffic engineering, traffic education, traffic enforcement, law enforcement. Hanya itu. Setahu saya, ilmunya cuma itu. Mungkin ada ilmu lain berkembang baru, saya tidak tahu. Itu bisa direkayasa, engineering. Ada education. Gimana mendidik masyarakat? Ada law enforcement. Siapa itu yang ngurus itu? Berkumpullah, dikumpulkan itu orang-orang itu. Coba solusinya apa? Kan sederhana. Ya. Sounds simple. Terus disampaikan kepada masyarakat. Iya sih ya. Ya. What you have been doing for this. Ya. Jangan orang kira-kira sendiri-sendiri gitu. Itu ada ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Kalau mau belajar bertanya kepada orang. Jadi to be the leader you don't have to be the smartest person in the room. Ya, makanya saya bilang menjadi bukan leader itu. Jadi gini, kalau kita bahasa Inggris gampang membedakan antara leader and manager. Oh ya ya. Tapi kalau kita kan cuma bilang Bercampur. pemimpin. Bercampur ya. Nah, jadi anggaplah let's say sebagai gubernur, sebagai bupati, Ya. sebagai wali kota. Itu saya bilang dia adalah leader and manager. Ya. Dia sebagai leader, dia harus bisa bertindak sebagai guru, panutan, teman, sahabat, tempat curhat. Itu sebagai leader. Leader. Ya. Berarti apa? Dia harus punya semangat, dia harus berani, dia harus jujur, dia harus bertanggung jawab, dia harus friendly. Itu punya kualitas itu. Sebagai leader. Tapi dia juga adalah seorang manajer karena dia mengelola sumber daya. Sumber dayanya banyak sekali, mulai dari kekuasaan. Orang, pegawai, ribuan, orang-orang hebat yang sudah masuk menjadi pegawai melalui seleksi. Orang-orang yang terdidik. Pegawai, orang-orang hebat. Ya. Dia juga punya duit, punya anggaran. Anggaran itu uang rakyat, baik rakyat Bali maupun rakyat Indonesia. Nanti itu harus diurai. Duit itu duit apa, dari mana? Untuk apa? Ya kan? Dia juga harus mengelola aset. Banyak aset. Ini manajer, kemampuan manajerial, kemampuan pemimpin, leader. Ini jadi satu. Dia jadi satu. Itulah seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota, seorang presiden. Harus punya kemampuan itu. Ya. Nah itu. Misalnya gubernur. Gubernur itu kepala daerah, tapi dia juga adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Ya. He has the authority to coordinate semua instansi vertikal yang ada. Ini kan satu ilmu. Ada hukumnya, ada undang-undangnya. Jadi betul kalau kalian mau bikin itu, School of Law And public policy. Public policy. Public policy. Karena public policy ini diatur dengan law, Iya. dengan undang-undang. Iya. Walaupun tidak semua. Iya. Tapi ini kan harus dipelajari. Ya. Bukan cuma untuk calon pejabat, bukan. Tapi rakyat juga harus tahu. Ya. Betul. Rakyat harus tahu. Sehingga dia ngerti hak dan kewajiban. Itu perlunya kalian bikin sekolah apa kursus atau apa namanya ini sekolah. You're on it.
Jadi kita harapkan banyak orang yang mau mengikuti. Baik. Ya, Oke. Saya coba recap Pak. Jadi saya membayangkan tadi itu setidak-tidaknya ada highlightnya letusan. Letusan Gunung Agung menyebabkan migrasi. Letusan politik menciptakan kesadaran politik. Dan setiap krisis itu selalu ditanggapi dengan ketenangan dan apa yang bisa kita lakukan. Dan saya lihat ada semacam standar default dari diri Bapak itu yang selalu belajar ya, dan minimal mengajari diri sendiri dulu ya. agar tahu seperti itu. Nah, pertanyaan saya sekarang jadinya seperti dibalik seperti ini jadinya, Pak. Kalau mungkin ada titik dari hidup mana yang ingin Anda sempurnakan atau keputusan yang Anda tidak ingin ambil gitu, kira-kira ada atau tidak? Is there anything that you want to change? Atau I could do better at this stage? Ada nggak momen-momen seperti itu? Saya ingin tadi aja sebenarnya sederhana. Rakyat Bali itu sebenarnya punya gen yang hebat ya. Orang Bali itu gen pinternya banyak. Nyeni lagi. Ya kan bukan hanya pinter otaknya tapi juga rasanya juga tajam. Oke. Ya. Jadi oleh karena itu kalau ini diasah terutama sumber daya manusia diberi kesempatan. Ya. Itu akan membuat Bali itu betul-betul menjadi Bali yang hebat, yang maju, yang aman, yang damai dan sejahtera. Saya sering mengatakan kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya emas, kita nggak punya perak, kita nggak punya minyak, kita nggak punya gas. Yang kita punya orang, orang yang diberi oleh Tuhan tadi talenta yang cukup bagus. Nah ini yang harus dikembangkan betul. Dikembangkan betul. Itu saja yang saya ingin. Itu cuma bisa dicapai dengan satu pendidikan. Ya. Yang kedua keinginan untuk belajar. Yang ketiga suasana yang kondusif. Ya. Ya. Itu saja sebenarnya. Kalau itu diberikan, kita punya juga sumber daya yang cukup. Artinya anggaran kita sebenarnya cukup. Dari segi anggaran, dari segi kemungkinan mereka untuk go public juga besar. Oke, anggap ada dua kemungkinan, Pak. Kita taruh, kalau bahasanya kan Indonesia 2045, kalau Bali kita taruh 2050. Ada dua skenario. Di pulau tempat kita berada sekarang, praktis tidak ada kemacetan, semua terjamin dengan baik, tapi pengelolanya bukan orang Bali. Opsi A. Atau opsi B, kemungkinan hubungan kita secara geografis dengan lokasi tempat kita berada sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi Bali akan kembali kepada setiap orangnya masing-masing, individu masing-masing. Iya betul. Dan dia berada pada tempat-tempat di mana dia berada, dia akan memberikan dampak positifnya. Itu opsi B. How do you foresee 2050? Ya itu saya katakan tadi kita punya modal yang kuat ya. Punya potensi yang hebat. Ya kembali tadi suasana yang kondusif. Yang membuat kita mampu atau bisa mengembangkan talenta kita itu. Kita jangan hanya berpikir dengan kemajuan sekarang ya, teknologi, informasi, transportasi, perubahan yang begitu tiba-tiba dan masif. Ya kita harus siap untuk itu. Jadi anak-anak kita yang muda-muda terutama yang masih punya harapan panjang ya saya harapkan ada satu eagerness. Oke. Alright. Satu eagerness, jadi satu keinginan yang kuat untuk dia bisa mengembangkan, bisa terbang gitu. Iya. Jadi Melampaui batas-batas yang seringkali kita buat sendiri. iya, nah itu maksud saya. Ya, kita sering memasung diri kita sendiri dalam mengunci diri kita dalam satu kungkungan yang sempit. Nah, jadi bagaimana sekarang mendorong ini supaya mau keluar dari itu?
berani keluar dari Saya itu. paham Pak. Ya, I think you put it Kira-kira itu. well. Ya. Ya, selalu orang mengaitkan dengan Indonesia Emas 2045. Oke, that's just a matter Buzzword. Jangan-jangan emas itu maksudnya 100 tahun merdeka. Iya kan? Kan selalu orang memperingati ini ulang tahun emas 100 tahun gitu. Tapi kan kualitas itu kan lain. Dan saya tahu manusia punya kualitas. Sama dengan cangkir ini punya kualitas. Baju ada kualitas. Semua ada kualitas. Manusia itu ada kualitasnya. Oke. Gimana kita membangun manusia Bali yang berkualitas? That's the thing. That's it. Ya. Ya mari kita bangun sama-sama. Oke. Jangan nuding orang, nyuruh orang lagi. Kita aja sudah mulai harus. Mudah-mudahan dengan tempat kecil mulai menyebar. Banyak orang. Saya kira banyak orang di sekitar kita yang akan ikut setuju dengan apa yang kita lakukan. Setidak-tidaknya membuat mereka yang ngomong, jadi mau ngomong aja Mau dulu. ngomong. Oke. Keren. Jangan bangga dengan ngomong itu. Seringkali kita bangga dengan itu. No, it's a bad habit. Ya, betul. Ya, karena nations fail, Pak. Ya. Kita lihat negara yang gagal. Government could fail, tapi ketika setiap orang sadar, mau, dan coba mendengar seperti bilang, kayaknya masih ada harapan lah gitu. Ya, jadi setidaknya sebelum mulai ini saya jujur agak skeptis, pesimis lah. Tapi kalau ngelihat Bapak ya lebih optimis ya. Harus optimis. Nggak boleh skeptis. Oke. No skepticism. Jadi I put highlight ya Pak ya. Jadi nggak peduli skenario yang mana tadi, A atau B, mau Bali dalam bentuk pulau yang masih seperti ini atau enggak, selama orang-orangnya masih bisa reinvent dirinya dan tetap pada jalur itu, you'll be content with that. Oke. Karena saya nggak ngebayangin Pak, jujur aja, kalau kunyit, sembilu, dan daun yang membantu ada tadi itu tidak membuat Anda pergi dulu ke Palembang, dan dengan segala pengalaman hidup itu, Anda akan punya perspektif yang luas seperti itu. Saya percaya ya, seperti hukum, seperti ilmu alam ya, fisika. Yeah, Makin kencang tekanan, daya lentingnya makin tinggi. exactly. Itu alam. Ya, Jadi memang orang harus diberikan cobaan-cobaan. ya. Ya, itu. Seperti itu. Dengan itu ada loncatan. Selalu ada lagi. Oh, kita naik kelas kan kalau ada ujian. Kalau kita nggak mau ikut ujian, nggak akan pernah naik kelas. Kan gitu. Iya. Ya. Ya. Oke. Oke. Last word Pak. Ya, oke. Ada yang yang harusnya saya tanyakan, saya nggak sempat tanyakan, atau anything you want to say? Oke. All good? Boleh. Apa kira-kira? Any closing statements? Ya, is a good start. Oke. Is a good start. Jadi ini satu permulaan yang baik. Saya berada di tengah-tengah para anak-anak muda kita yang harapan ya secara alamiah usianya masih panjang mestinya. Oke. Mestinya. So bagaimana kita terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang lain bahwa hidup itu indah. Oke. That's to all ya. Jangan sia-siakan. Thank you. Oke. Thank you. Okay, I think welcome. that's all from me. All the best. Thank you Pak. Not only for the Balinese leader, but for everyone. Oh, for everyone. For everyone. Ya. Thank you. The Ya same kita goes to kalau you, Pak. bicara begini harus bicara untuk manusia. Jadi semua manusia yang merasa dirinya manusia, saya kira mulai merespons. Ya. Oke. Okay, thank you. Deh, ya. Bye. Okay. We haven't done anything on the closing. I don't know what the creative team will be, but Oke. Thank you. Okay. Makasih. Thank semuanya. you. Wow.